Halo anak-anak kelas 4, narai kabar ketun? Semoga ketun uras into keadaan barigas. Hasupak hindai into pelajaran bahasa Dayak ngaju. Andau tuh ketun bajar teks bacaan Cerita Rakyat Guhung Rawai. Halo Ananda siswa kelas 4, apa kabar kalian? Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Dayak ngaju. Kali ini kalian belajar tentang teks bacaan Cerita Rakyat Guhung Rawai. Sahelu bara bajar, ayo kita berlaku doa menurut agama tentang kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran, limbah menyimak video pembelajaran tuh, ketun tau mandinu informasi barat teks bacaan Guhung Rawai bujur buah. Guhung Rawai. Hung zaman huran, belum ije keluarga je paham tatau. Keluarga je melai mangkaleu, intu saran sungai rungan, intu hila aju tumbang sungai jutu. Ewen melai intu ije kebawak humahai, je intu humak te, tege pire-pire karung. Kaliling humak teh inga rambang hapata balien jigantung. Intu humak teh tege pire-pire keluarga. Genep karung ije keluarga. Je jadi pemimpin akan ewen hung humahai teh iye teh kepala keluarga je paling tatau. Uluh je menjadi pemimpin akan seluruh keluarga je melai humahai teh paham i hormat i marcaya, tuntang irega awi seluruh keluarga JTG melai huang humate. Berikut artinya. Pada zaman dahulu, hidup satu keluarga yang kaya. Keluarga itu tinggal di sebuah desa di pinggir Sungai Rungan, di daerah hulu Sungai Jutu. Mereka tinggal di sebuah rumah besar, yang di dalam rumah tersebut ada beberapa kamar. Keliling rumah itu dipagari kayu ulin yang tinggi. Di rumah itu ada beberapa keluarga. Setiap kamar berisi satu keluarga. Yang jadi pemimpin bagi mereka yang berada di rumah besar itu adalah kepala keluarga yang paling kaya. Orang yang menjadi pemimpin bagi seluruh keluarga di rumah besar itu sangat dihormati, dipercaya, dan dihargai oleh seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu. Manumun aturan metu zaman jite, eweh je paling tatau, iye je jadi pemimpin menjadi kepala desa atau pembakal, damang atau raja. Kepala desa atau pembakal, damang atau raja musti tege jipen. Jipen iete jetantai bagawi akan kepala desa, damang atau raja te. Ewen bagawi jatun inenga upah, baya impang kanan bewe. Jipen bagawi dia tahu hapan kehendak ayu kebuat, tapi musti menunggu perintah tempu. Kalau te kea keluarga te, ewen kea tempun jipen. Jipen bawi tuntang hatue. Ije biti bara jipen te bagare rawai. Rawai te ije biti jipen hatue je panjang hai bereng. Iye paham rajin bagawi. Artinya mengikuti aturan zaman itu, siapa yang paling kaya dialah yang jadi pemimpin, menjadi kepala desa, kepala adat atau raja. Kepala desa, kepala adat, atau raja harus memiliki para pekerja. Para pekerja adalah orang yang rajin bekerja untuk kepala desa, kepala adat, atau raja. Mereka bekerja tidak diberi upah atau bayaran, hanya diberi makan saja. Para pekerja bekerja tidak boleh sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi harus menunggu perintah tuannya. Begitu juga
keluarga yang ada di rumah besar itu. Mereka juga memiliki para pekerja perempuan dan laki-laki. Salah satu dari pekerja itu bernama Rawai. Rawai adalah pekerja laki-laki yang memiliki tubuh yang tinggi. Dia sangat rajin bekerja. Hong ije andau, Rawai tuntang jipen jebeken, intehau tempu. Ewen inyuhu manggau petak ekamalan jebahalap. Rawai tuntang jipen jebeken, tulak menanjung menyurui saran sungai rungan, hila gantau murik. Sadang kea kekejau ewen menanjung. Haru ewen sampai eka petak jebahalap, tuntang patut eka malan. Suatu hari, Rawai dan para pekerja lainnya dipanggil tuannya. Mereka diminta mencari tanah untuk berladang yang baik. Rawai dan para pekerja lainnya berjalan menyusuri pinggir sungai rungan di daerah kanan hulu sungai. Setelah beberapa jauh mereka berjalan, barulah mereka sampai di tanah yang baik dan cocok untuk berladang. Hanjeu andau tinai, ewen palus nampara mandirik eka malante. Pire-pire andau, ewen mandirik eka malante. Telu andau, ewen istirahat. Limbah te, ewen maneweng. Hai kurik kayu, uras ineweng sampai berasih. 15 andau ketahin ewen meneweng haru jadi. Keesokan paginya, mereka langsung mulai memotong rumput tempat mereka menanam padi. 3 hari mereka beristirahat. Setelah itu, mereka menebang pohon. Besar, kecil, semua pohon ditebang sampai bersih. 15 hari lamanya mereka menebang, baru selesai. Limbah teweng, Rawai tuntang jipen jebeken, dia akan tanah. Ewen manggawi gawi jebeken, iete memantat, manetes, manampa jukung, atawa melaok. Handak tanggar 2 bulan, katahin ewen menunggu tanah te keang. Setelah menebang, Rawai dan para pekerja lainnya tidak ke ladang. Mereka mengerjakan pekerjaan lain seperti menyadap karet, mencari rotan, membuat perahu, dan mencari ikan. Mereka semua bekerja mengikuti perintah tuannya. Hampir mendekati waktu 2 bulan, mereka menunggu tanah itu kering. Awi pandang bahalap, tanan ewen uras keang tutu. Ewen pakat manusul tanah te. Genep biti menyedia sahewan. Sahewan inampa barahumbang keang. Karena cuaca baik, tanah mereka semuanya kering sekali. Mereka bersepakat membakar tanah itu. Setiap orang membawa obor. Obor terbuat dari bambu kering. Hong andau jejadi inukas, Rawai tuntang jipen jebeken, hayak manusul tanah te. Rami tutu ewet manusul tanah te. Metu manusul, gitan asep menyebu ka langit, babilem tutu ampin asep apui te. Hapus tanah uras bakehu. Karedawen, pating, tuntang edan kayu, uras bakehu. Baya batang kayu hai ih je batisa. Pada hari yang sudah ditentukan, Rawai dan para pekerja lainnya sama-sama membakar ladang itu. Ketika membakar, terlihat asap membumbung tinggi ke langit. Hitam sekali asap api itu. Seluruh ladang sudah terbakar. Seperti daun, ranting, dahan pohon, semuanya terbakar. Hanya pohon besar saja yang tersisa. Hanjeu andau tinai, kare jipen uras katana mimbul jagung, tantimun, balu, terong, rimbang, saretak, tuntang sayur jebeken. Keesokan paginya, semua para pekerja pergi ke ladang menanam jagung,
ketimun, labu, terong, terong asam, kacang panjang, dan sayur lainnya. Telu andau libah manusul, ulu are uras manugal. Due telu andau katahin ewen manugal. 3 hari setelah melakukan pembakaran, orang banyak semua manugal. 2-3 hari lamanya mereka manugal. Manugal adalah membuat lubang di tanah untuk menanam benih padi. Menunggu pare mamua tuntang masak, ulu are uras satiar bausaha hapan membelum arep ewen. Artinya, sambil menunggu padi bersih dan masak, para pekerja semuanya berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. 2-3 bulan limbah tugal, kare sayur tuntang pare gitan belum bahalap. Hapus tanah uras gitan bahijau. Ulu are uras hanjak. Genep andau ewen nampara kuman sayur. 2-3 bulan setelah tugal, semua sayur dan padi kelihatannya tumbuh dengan baik. Seluruh ladang kelihatannya hijau. Semua orang bahagia. Setiap hari mereka mulai makan sayur. Hong bulan kalime, pare nampara mamua tuntang jalan-jalan masak. Sana pare masak bahalap, ulu are hayak nampara manggetem. Ije bulan katahin ewen manggetem. Are tutup pare dinun ewen malan. Pada bulan kelima, padi mulai berisi dan hampir siap panen. Ketika padi siap dipanen, orang banyak sama-sama mulai untuk menuai. 1 bulan lamanya mereka menuai. Banyak sekali padi yang mereka panen di ladang. Limbah getem jari uras, ewen mihik tuntang mekel pare. Pare je akan binyi, ina intu rakong, tuntang ije akan kinan, ina intu belasai. Pare je akan kinan, ietun akan lewu. Rawai tuntang jipen jebeken, pakat metun parete akan talian jukung. Barehete, parete imbit hapa jukung akan lewu. Intu lewu, pare ina intu karangking. Humahai eka ulu are melaite inyewut ara betang. Artinya, setelah selesai menuai padi, mereka memisahkan bulir padi dari tangkainya dan menjemur padi. Padi untuk bibit disimpan di tempat penyimpanan bibit padi, dan satunya lagi untuk dimakan disimpan di karung. Padi yang akan dimakan dibawa ke desa. Rawai dan para pekerja lainnya bersama membawa padi ke tempat perahu singgah. Dari situ, padi dibawa menggunakan perahu ke desa. Di desa, padi disimpan di lumbung. Rumah besar tempat orang banyak tinggal disebut betang. Jukung dia tahu imbit akan ngaju. Awi tege batu hai mengampeng batang danum rungan. Tagal te, ewen terpaksa metun pare akan talian jukung te. Artinya, perahu tidak bisa dibawa ke hulu karena banyak batu besar yang menghalangi sungai rungan. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengangkat padi ke tempat persinggahan kapal itu. Mite ketahin jipen begawi, dia tahu mahalau batu je mengampeng batang danum rungan te. Kepala betang mentehau rawai tuntang kare jipen jebeken. Ewen inyuhu mamusit batu te mangat ulu are tau murik mimbit jukung. Mahalau eka te menuju eka ewen malan. Artinya, melihat pekerjaan para pekerjanya tidak bisa melewati batu yang menjadi penghalang sungai rungan, maka kepala betang memanggil rawai dan pengikut-pengikutnya. Mereka disuruh memecahkan batu supaya orang banyak bisa mudik membawa perahu melalui tempat itu menuju ke tempat mereka berladang.
Rawai dengan anak buah manumun parentah tempu dengan sanang ate. Aluh gawi te dia tame akal. Artinya, Rawai dan anak buahnya mengikuti perintah tuannya dengan senang hati, meskipun pekerjaan itu tidak masuk akal. Ewen bagawi hapa pakakas jeniha-niha tutu. Labih 10 nyelu ketahi ewen mamusit batu te. Haru ulih murik kang ngaju. Pusit batu te tege jahai, tege kia jekurik, tuntang are macam tampa. Tege jebunter, lapis, lapak epat, lapak telu. Batu te bahambur hanyut awi dehes. Awi kadaras dehes, batu te bahambur hanyut akan hilang ngawa jeka panjang lebih kurang ije kilometer. Daerah te paham badehes tuntang inyewut arah guhung. Awi daerah te menjadi awi jipen je imimpin Rawai, maka eka te inyewut arah guhung Rawai. Artinya mereka bekerja menggunakan peralatan seadanya. Lebih dari 10 tahun lamanya mereka memecahkan batu, baru bisa mudik ke hulu. Pecahan batu ada yang besar, ada yang kecil, juga bermacam-macam bentuk. Ada yang bulat, pipi, segi 4, segitiga. Batu itu berserakan hanyut di bawah arus. Karena kencangnya arus, batu itu hanyut ke hilir sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Daerah itu sangat berarus sehingga disebut guhung. Namun karena daerah itu dibuat oleh para pekerja yang dipimpin oleh Rawai, maka dinamakan Guhung Rawai. Guhung Rawai itu intu Lewu Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Artinya, Guhung Rawai ini berada di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nah, itu tadi cerita rakyat tentang Guhung Rawai. Sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan tugas latihan. Jawab paisek tuh bujur buah. Jawab pertanyaan ini dengan benar. Nomor IJ. Ewe je menjadi pembakal, damang atau raja intu zaman huran. Nomor 1. Siapa yang menjadi kepala desa, kepala adat, atau raja pada zaman dulu? Nomor 2. Ewe je menjadi kepala jipen hung sarita tuh. Nomor 2. Siapa yang menjadi kepala pekerja pada cerita tersebut? Nomor 3. Narai parentah akan kepala jipen hung sarita tuh. Nomor 3. Apa perintah untuk kepala pekerja pada cerita ini? Nomor 4. Buhen ulu are dia tau murik mimbit jukung akan ngaju. Nomor 4. Mengapa orang banyak tidak bisa mudik membawa perahu ke hulu? Nomor 5. Narai parentah kepala betang akan Rawai, mangat ulu are tau murik mimbit jukung akan ngaju. Nomor 5. Apa yang diperintahkan kepala betang kepada Rawai agar orang banyak dapat mudik membawa perahu ke hulu? Inulis jawaban ketun rasi-rasi intu buku bahasa Dayak Ngaju. Foto hasil jawaban ketun ingirim intu Google Classroom. Sampai hasupa intu pembelajaran bahasa Dayak Ngaju JB Kentinai. Terima kasih.